Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munturdianto dengan nomor sambung P1012147. Di sini saya akan buat video untuk memenuhi tugas pengganti UTS dari mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Nah, materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu hubungan status gizi dengan penyakit tuberkulosis pada anak. Sebelum itu, kita akan mencari tahu apa sih itu tuberkulosis. Tuberkulosis adalah sebuah penyakit menular yang dapat ditularkan melalui droplet atau percikan. Nah, tuberkulosis sendiri disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, kejadian tuberkulosis pada anak kurang dari usia 5 tahun merupakan masalah yang dapat menimbulkan efek jangka panjang bagi anak dikarenakan asupan gizi dan protein yang rendah yang mampu mempengaruhi kepada peningkatan status gizi kurang. Nah, kenapa sih disebut dapat menimbulkan efek jangka panjang? Ketika seorang bayi terkena tuberkulosis atau seorang anak terkena tuberkulosis, maka asupan gizi, asupan energi, protein yang dia butuhkan itu lebih besar dari biasanya. Dan ketika hal itu tidak tercukupi, pertumbuhan tinggi badannya, pertumbuhan berat badannya, dan perkembangan badannya atau maupun sampai perkembangan otaknya itu dapat menurun. Ketika hal tersebut menurun, itu dapat menimbulkan efek jangka panjang untuk masa depan dari anak tersebut. Oke, selanjutnya, menurut World Health Organization sendiri atau WHO, tuberkulosis merupakan masalah kesehatan yang hampir di seluruh dunia mengalaminya dan juga salah satu penyakit yang menimbulkan global emergency. Global emergency sendiri atau kepanikan global itu dapat dikeluarkan oleh WHO. Contoh dari global emergency yang sempat terjadi beberapa tahun lalu seperti kasus COVID, yang mana ketika kasus tersebut terjadi, kita melakukan lockdown yang dimana kita harus work from home atau kerja dari rumah. Semua aktivitas yang kita lakukan mulai dari perkuliahan, mulai dari sekolah itu dilakukan secara online agar kita tidak terkena penyakit. Nah, pada kasus tuberkulosis sendiri terdapat lebih dari 10 juta kasus tuberkulosis aktif pada setiap tahunnya dan 1,3 juta orang meninggal diakibatkan oleh penyakit tersebut di seluruh dunia. Anak-anak yang tinggal di daerah endemik tuberkulosis juga menderita kekurangan gizi dan menyebabkan 2,2 juta anak meninggal pada rentan usia kurang dari 5 tahun di seluruh dunia. Oke. Menurut Dinas Kesehatan Jakarta pada tahun 2017, kasus tuberkulosis paru di Indonesia telah didiagnosis pada golongan usia kurang dari 1 tahun sebanyak 2%, dan golongan usia 1-4 tahun sebanyak 4%, dan untuk golongan usia 5-14 tahun sebanyak 0,3%. Di sini kita dapat lihat sendiri, pada golongan yang tertinggi itu yaitu golongan 1-4 tahun dengan sebanyak 4%. Bahkan anak usia di bawah 1 tahun saja dapat terkena tuberkulosis. Ini dikarenakan pada negara kita sendiri yang masih tergolong negara berkembang, masih ada banyak pemukiman daerah-daerah yang bisa dianggap daerah kumuh, yang mana pada daerah tersebut ke tingkat kebersihannya kurang, sanitasi untuk kebersihannya juga kurang, lingkungannya juga masih terbilang sangat padat, yang mana jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lainnya itu masih sangat berdempetan, sehingga penularan tuberkulosis akan sangat mudah terjadi dengan kondisi seperti itu. Misal, ada satu tetangganya ini yang sakit, maka kemungkinan tetangga yang berada di sekitarnya atau yang berada di samping rumah tersebut memiliki kemungkinan lebih besar untuk terkena penyakit tuberkulosis sendiri, terutama pada anak balita yang mana imun tubuhnya tersebut masih terbilang cukup kurang dibandingkan dengan orang-orang dewasa. Selanjutnya, kenapa penyakit tuberkulosis berhubungan erat dengan kekurangan asupan zat gizi dan sistem imun yang rendah. Kenapa penyakit tuberkulosis memiliki hubungan? Nah, dengan asupan gizi yang kurang serta imun tubuh yang rendah. Penurunan status gizi pada balita itu dapat menyebabkan gangguan sistem kekebalan tubuh. Ketika sistem kekebalan tubuh pada balita tersebut kurang, maka balita tersebut mudah untuk terserang penyakit, khususnya penyakit tuberkulosis. Penurunan status gizi pada balita tersebut juga dapat
terjadi akibat kurangnya asupan gizi yang diberikan dari orang tua mereka kepada anak mereka. Ketika asupan gizi tersebut kurang, dan dengan kondisi lingkungan yang buruk, maka sangat tinggi kemungkinan balita tersebut terserang penyakit. Selanjutnya, status gizi dan tuberkulosis. Status gizi dan tuberkulosis itu dipengaruhi oleh dua, yaitu asupan energi dan juga asupan protein. Ketika tingkat asupan energi pada penderita tuberkulosis itu mayoritas berada pada kategori kurang. Nah, ketika asupan energi pada penderita tuberkulosis itu lebih tinggi daripada bukan penderita tuberkulosis. Kenapa? Karena asupan energi itu sendiri digunakan untuk melawan bakteri tuberkulosis yang ada pada dalam tubuh. Sehingga jika asupan energi yang berada dalam tubuh itu tersebut kurang, maka energi yang akan digunakan itu yaitu energi yang berada pada cadangan energi di dalam tubuh. Ketika cadangan energi yang di dalam tubuh tersebut digunakan, maka berat badan dari penderita tuberkulosis itu dapat kurang, sehingga penderita tuberkulosis kebanyakan akan kelihatan lebih kurus. Selanjutnya, yaitu asupan protein. Penderita tuberkulosis, asupan proteinnya akan lebih tinggi dibandingkan yang tidak terkena tuberkulosis. Karena protein di sini berfungsi untuk penyembuhan dalam tubuh. Ketika eh, protein yang ada dalam tubuh tersebut kurang, maka proses penyembuhan yang terjadi dalam tubuh itu tersebut juga akan lebih lama. Nah, itulah kenapa asupan protein kepada balita yang terkena tuberkulosis itu harus lebih tinggi, harus lebih banyak protein yang dia konsumsi agar penyembuhan yang ada dalam tubuhnya itu eh, lebih meningkat, dan kemungkinan besar dia bakal lebih cepat sembuh. Nah, balita dengan status gizi stunting akan lebih beresiko 2,96 kali lebih banyak untuk mengalami tuberkulosis. Nah, pada balita gizi stunting sendiri, itu balita gizi stunting mengalami kekurangan gizi, baik itu gizi protein maupun gizi energinya. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ketika energi yang berada pada tubuh seorang balita itu tersebut kurang, maka imun sistem kekebalan tubuhnya itu juga lebih rendah. Ketika sistem kekebalan tubuhnya rendah, maka kemungkinan anak tersebut terkena penyakit tuberkulosis lebih tinggi. Adapun kesimpulan dari materi yang saya jelaskan sebelumnya, terjadinya tuberkulosis aktif itu dapat meningkat 6-10 kali lipat kepada balita, dan diperlukan perbaikan status gizi pada individu untuk menurunkan risiko tuberkulosis tersebut. Pasien dengan status gizi buruk akan lebih beresiko terkena tuberkulosis dibandingkan pasien dengan berstatus gizi normal. Yang ketiga, faktor penunjang yang berkaitan dengan status gizi pada pasien tuberkulosis adalah tingkat kecukupan zat gizi, terutama energinya dan juga proteinnya. Adapun referensi dari materi ini bisa dilihat secara langsung. Oke, sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.